Pengertian sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem bilangan Hindu-Arab adalah sistem angka yang menggunakan 10 simbol, yaitu 0 sampai 9. Sistem ini berasal dari India, kemudian berkembang di dunia Islam sebelum menyebar ke Eropa. Keunggulan utama sistem ini adalah penggunaan nilai tempat, place value yang membuat perhitungan menjadi lebih mudah dan sistematis. Perkembangan sekitar 900 Masehi. Pada sekitar abad ke-10, sistem bilangan India telah digunakan secara luas di wilayah dunia Islam. Sistem ini dipakai dalam perdagangan, astronomi, dan matematika. Tokoh penting dalam pengembangannya adalah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi yang menulis karya tentang aritmatika berdasarkan sistem angka India. Karya tersebut menjelaskan penggunaan angka 0 sampai 9 dalam sistem nilai tempat. Selanjutnya, penyebaran ke dunia barat. Karya ilmuwan muslim kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Hal ini membuat sistem bilangan Hindu-Arab mulai dikenal di Eropa. Matematikawan Italia Leonardo Fibonacci memperkenalkan sistem ini melalui bukunya Liber Abaci pada tahun 1202. Sistem ini terbukti lebih praktis dibandingkan angka Romawi dalam perhitungan matematika. Selanjutnya, perkembangan pada abad 15 sampai 17. Sistem bilangan Hindu-Arab semakin berkembang seiring kemajuannya ilmu pengetahuan. Pada tahun 1585, Simon Stevin memperkenalkan penggunaan notasi desimal untuk mempermudah perhitungan pecahan. Pada awal abad ke-17, John Napier menemukan logaritma yang membantu perhitungan matematika yang rumit. Perkembangan ini sangat penting dalam bidang astronomi, navigasi, dan teknik. Selanjutnya, perkembangan pada abad 15 sampai 17. Sistem bilangan Hindu-Arab semakin berkembang seiring kemajuannya ilmu pengetahuan. Pada tahun 1585, Simon Stevin memperkenalkan penggunaan notasi desimal untuk mempermudah perhitungan pecahan. Pada awal abad ke-17, John Napier menemukan logaritma yang membantu perhitungan matematika yang rumit. Perkembangan ini sangat penting dalam bidang astronomi, navigasi, dan teknik. Selanjutnya, pengaruh dalam ilmu pengetahuan. Sistem bilangan Hindu-Arab menjadi pasar perkembangan berbagai cabang matematika, seperti yang pertama ada aljabar, yang kedua ada kalkulus, yang terakhir ada geometri. Selanjutnya, pengaruh dalam kehidupan manusia. Sistem bilangan Hindu-Arab mempermudah perdagangan dan pencatatan keuangan. Digunakan juga dalam akuntansi, perbankan, dan sistem ekonomi modern, dan membantu perkembangan navigasi, pembuatan peta, dan pengukuran teknik. Selanjutnya, sejarah matematika Hindu. Sejarah matematika telah berkembang dari zaman Babilonia, Yunani, Hindu, Arab, hingga Eropa, dan akhirnya menjadi matematika modern yang kaya akan konsep, teori, serta tokoh-tokoh penting. Perjalanan sejarah ini menunjukkan adanya hubungan erat antara matematika dan penerapannya dalam kehidupan. Sejarah matematika tidak hanya berisi angka dan rumus, tetapi juga menggambarkan upaya panjang manusia untuk memahami pola, struktur, dan keteraturan di alam semesta. Studi tentang sejarah matematika berfokus pada asal-usul penemuan matematika dan perkembangan aktivitas matematika di masa lalu, jauh sebelum era modern, dan penyebarannya secara global. Salah satu bagian penting dari sejarah ini adalah perkembangan matematika di India kuno. Selanjutnya, sejarah matematika Hindu. Matematika India yang sering disebut juga sebagai matematika Hindu muncul sekitar abad ke-26 sebelum Masehi dan berlangsung hingga abad ke-14 Masehi. Perkembangan bidang ini terjadi setelah matematika Cina dan sebelum munculnya matematika Eropa pada masa abad pertengahan. Awal dari perkembangan matematika di India dapat ditelusuri ke peradaban lembah Indus, di mana kota-kotanya dirancang dengan pola geometris sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Bangsa Arya dari Asia Tengah menavigasi dan mengusir penduduk asli, dan selama kurang lebih dari 1000 tahun mereka mengembangkan tulisan Hindu serta bahasa Sanskerta. Selanjutnya, sejarah matematika Hindu.
Matematika Vedanta dimulai pada India dalam zaman besi, Satapatha Brahmana atau lebih kurang abad ke-9 sebelum Masehi, mendekati nilai R. Sulba Sutras atau lebih kurang 800 sampai 500 sebelum Masehi merupakan karya-karya geometri yang memanfaatkan bilangan irasional, prima, pangkat 3 serta akar kubik. Karya ini menghitung akar kuadrat berdasarkan 2 sampai sebagian akar berdasarkan 100.000. Menaruh metode buat membentuk bulat menggunakan luas yang mendekati persegi yang ditentukan dan menuntaskan persamaan linear dan kuadrat. Selain itu, Sulba Sutras berbagi ilmu triple Pythagoras secara aljabar dan menyajikan pernyataan dan bukti numerik buat teorema Pythagoras. Pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, pada masa itu belum menggunakan nilai tempat dan tidak memiliki simbol nol. Penggunaan sistem nilai tempat diperkirakan berkembang sekitar tahun 500 sebelum Masehi, ketika umat Hindu menemukan angka nol dan sistem penulisan untuk menempatkan angka. Para ahli telah lama menemukan angka 0, namun tidak ada simbolnya, dan anggapan ini juga terbukti tertulis dalam Alkitab India. Selanjutnya, sistem bilangan Hindu. A. Angka Brahmi. Sistem angka berbasis 10 yang digunakan saat ini berasal dari India dan dikenal di Eropa sebagai angka Hindu Arab. Karena diperkenalkan oleh orang Arab, angka 1-9 berkembang dari angka Brahmi yang ditemukan pada prasasti kuno di wilayah seperti Puna, Mumbai, dan Uttar Pradesh, dengan berbagai bentuk simbol yang telah digunakan hingga abad ke-4 Masehi. Selanjutnya di sistem bilangan Hindu bagian B ada angka Gupta. Angka Gupta periode Gupta berlangsung pada masa kekuasaan dinasti Gupta di wilayah Magadha, India Timur Laut dari awal abad ke-4 Masehi sampai akhir 6 Masehi. Pada masa ini, angka Brahmi mengalami perkembangan menjadi angka Gupta yang populer berkat pengaruh besar kerajaan Gupta sendiri. Angka-angka ini kemudian terus berkembang menjadi angka Nagari atau yang disebut juga angka Devanagari. Nah, ini menjadi dasar penting dalam sistem penulisan angka di India. Sistem bilangan Hindu selanjutnya ada angka Nagari. Al-Biruni sering menyebut angka Nagari sebagai kebanyakan bilangan, karena angka-angka ini tersebar luas di dunia Arab. Angka-angka Nagari juga disebut sebagai angka Devanagari, yang mulai menyebar dari India ke berbagai wilayah antara abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Bahkan telah mencapai negara Eropa pada akhir 5 Masehi. Perkembangan sistem ini dapat ditelusuri dari angka Barni yang kemudian menyebar menjadi angka Gupta, kemudian berkembang menjadi angka Nagari. Selanjutnya ada sejarah angka 0. Konsep angka 0 ini pertama kali tercatat dalam literatur India pada tahun 458 Masehi oleh Brahmagupta yang memperkenalkan simbol titik dan menyusun aturan dasar operasi persamaan. Meskipun ia memberi kontribusi besar, Brahmagupta ini sempat keliru dalam menyatakan pembagian dengan 0 menghasilkan 0. Sebuah konsep yang tetap menjadi tantangan logika hingga sistem komputer modern. Awalnya, 0 lebih banyak digunakan oleh pendeta Hindu atau sebagai penanda spasi dalam notasi posisi sebelum akhirnya berkembang menjadi konsep yang lebih luas. Transformasi besar terjadi ketika Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem ini ke Timur Tengah pada tahun 773 Masehi melalui karyanya yang berjudul Al-Jabar wa Al-Muqallabah yang mengadopsi sistem bilangan India ke dalam sistem angka Arab dan secara spesifik memperkenalkan simbol lingkaran kecil untuk melambangkan ketidakadaan. Inovasi inilah yang menjadi fondasi bagi notasi angka 0 yang kita gunakan secara global hingga saat ini. Selanjutnya ada tokoh matematika Hindu. Perkembangan matematika Hindu karena adanya latar belakangi oleh tokoh matematikawan dan astronom yang ikut andil dalam membagikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tokoh yang pertama ada Pingala yang berada di abad ke-3 sampai
sebelum Masehi. Pingala ini di dalam risalahnya prosodi memakai indera yang bersesuaian menggunakan sistem biner. Pembahasannya mengenai kombinatorika meter menggunakan versi dasar berdasarkan teorema binomial. Karya Pingala ini berisi gagasan dasar mengenai Fibonacci. Yang kedua itu ada Surya Siddhanta yang berada di abad ke-400 sebelum Masehi. Surya Siddhanta ini memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan sinus. Salah satu karya Surya Siddhanta ini adalah buku astronomi terawal India. Meskipun karya tersebut dalam bentuk yang dikenal sekarang berasal dari sekitar 400 Masehi. Tokoh matematika Hindu selanjutnya ada Aryabhata. Aryabhata merupakan matematikawan dan astronom pionir yang berasal dari India yang menghasilkan karya monumental yang berjudul Aryabhatiya pada usianya yang 23 tahun. Ia meletakkan dasar matematika modern melalui pengenalan tabel trigonometri sinus, fungsi tersinus, dan pengembangan algoritma aljabar dengan persamaan diferensial. Kontribusi signifikannya itu meliputi penemuan nilai V yang sangat akurat yaitu 3,14 serta perumusan metode penghitungan luas segitiga, luas lingkaran, dan hubungan keliling lingkaran dengan diameternya. Penemuan-penemuan ini termasuk solusi persamaan linier menjadi fondasi penting yang mendahului banyak konsep matematika modern. Selanjutnya ada tokoh matematika Hindu yang D. Brahmagupta, abad ke-628 Masehi. Brahmagupta merupakan seorang matematikawan India populer yang hayati antara tahun 598 sampai 590 Masehi. Karya populernya bernama Brahma Siddhanta memuat banyak sekali dalil serta kaidah. Pada tahun 628 Masehi, beliau menulis kitab terbaru berjudul Brahmagupta Siddhanta menjadi revisi atas karyanya sebelumnya. Dalam karyanya ini, beliau menyajikan dua bab mengenai matematika. Bab 12 dan 18 berisi teorema-teorema yang diakui kebenarannya. Namun beberapa sarjana percaya bahwa beberapa teorema yang diajukan Sang Brahmagupta hampir saja benar. Selain itu, terdapat teorema eksak Brahmagupta yang memakai rumus Archimedes dan Heron buat menghitung jari-jari bundar luar suatu segitiga. Misalnya, saat beliau berbagi rumus yang setara menggunakan rumus trigonometri masa kini dipakai hari ini. Yang B. Surya Siddhanta. Surya Siddhanta adalah risalah kuno India tentang astronomi dan matematika. Menurut para cendekiawan, risalah ini kemungkinan disusun antara abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Meskipun beberapa pihak memperkirakan risalah ini dibuat pada awal abad ke-6 SM, risalah ini membahas beberapa konsep matematika yang penting. Beberapa ide matematika utama yang dibahas dalam teks tersebut adalah yang pertama, teks berisi tabel trigonometri dan tabel secara terperinci. Teks ini membagikan kuadran lingkaran menjadi 24 bagian dan menyediakan nilai sinus untuk setiap bagian. Ini merupakan salah satu penggunaan tabel sinus yang paling awal diketahui. Yang kedua itu ada penggunaan angka yang sangat besar. Surya Siddhanta menggunakan angka yang sangat besar yang terkait dengan Divya Yuga. Yang ketiga itu ada teks tersebut memperkirakan panjang tahun tropis, waktu bumi mengitari matahari satu kali selama 365 hari, 6 jam, 12 menit, dan 36,56 detik. Yang C adalah naskah Baksali. Naskah Baksali adalah naskah matematika India kuno yang ditulis pada kulit kayu birch yang ditemukan di dekat desa Baksali. Pada tahun 1991, naskah Baksali ditulis dalam aksara Sarada dan dialek Gata yang merupakan gabungan dari bahasa India kuno, Sanskerta, dan Prakrit. Naskah tersebut tidak lengkap, hanya berisi 70 lembar kulit pohon birch. Banyak di antaranya hanya berupa potongan-potongan kecil.
banyak yang belum ditemukan. Naskah Baksali yang sangat ini terlalu rapuh untuk diteliti oleh para sarjana saat ini disimpan di perpustakaan Bodleian di Universitas Oxford dan terlalu rapuh untuk diteliti oleh para sarjana. L. Gunjar menyatakan bahwa manuskrip Baksali adalah puncak kemajuan matematika dari zaman Weda hingga periode tersebut. Meskipun banyak karya yang hilang di antara periode, kita tidak dapat sepenuhnya mengukur kesinambungan kemajuan dan mungkin saja komposer naskah Baksali tidak sepenuhnya menyadari karya-karya sebelumnya dan harus memulai dari awal. Ini akan membuat karya tersebut menjadi pencapaian yang lebih luar biasa. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan adalah adanya berbagai konsep matematika yang berkembang di peradaban Hindu, seperti sistem bilangan desimal, penemuan angka 0, serta pengembangan geometri dan trigonometri tidak hanya memberikan dampak besar pada masyarakat masa lalu, tetapi juga menjadi dasar penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Sistem angka Hindu-Arab yang berasal dari angka Brahmi dan Nagari menjadi standar universal yang mendukung ilmu pengetahuan. Selain itu, kontribusi matematikawan Hindu seperti Aryabhata dan Brahmagupta melalui karya-karya mereka dalam aljabar, teori bilangan, dan kalkulus telah memperkaya pemahaman global terhadap matematika. Dengan demikian, warisan intelektual peradaban Hindu tidak hanya menjadi tonggak sejarah tetapi juga fondasi bagi perkembangan matematika kontemporer dan aplikasinya yang luas dalam kehidupan modern. Sekian, terima kasih.